Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Khaira Kholisofi, NIM 092, dan Lodiana Sihaan, NIM 093, dan Nuariah, NIM 094. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang curah hujan dan evaporimeter. Curah hujan yang turun ke bumi tidak lepas dari suatu proses alami yang berkelanjutan, yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi, juga dikenal dengan siklus air, adalah proses yang diawali oleh penguapannya air ke atmosfer. Uap-uap air naik pada ketinggian tertentu dan mengalami peristiwa yang disebut kondensasi atau peristiwa pengkristalan butir-butir air. Peristiwa kondensasi ini disebabkan oleh suhu sekitaran uap air lebih rendah daripada titik embun uap air. Uap-uap air dalam bentuk gas ini akan membentuk awan. Angin atau udara yang mengalir akan membawa awan beranjak. Awan tersebut lama-kelamaan akan menghasilkan hujan. Selanjutnya, air dalam bentuk awan akan kembali turun ke bumi. Air yang turun ke bumi dikenal sebagai hujan, baik berbentuk hujan air, hujan salju, atau hujan es. Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki musim kemarau dan penghujan yang dikatakan seimbang. Adanya dua jenis musim ini memberi pengaruh terhadap kelangsungan hidup sebagai makhluk hidup di Indonesia. Hasil kondensasi awan tidak selalu menyebabkan terjadinya hujan, terutama bila massa uap air tidak lebih besar dan cepat dari aliran udara ke atas. Agar uap air dapat mencapai bumi dan menjadi hujan, maka dibutuhkan butiran atau tetesan berukuran sekitar 500 mikrometer. Pada wilayah beriklim tropis dan subtropis, biasanya hujan turun secara musiman. Sementara pada wilayah lainnya yang berada di atas garis ekuator atau pada belahan utara dan selatan, biasanya hujan turun tidak menentu, sehingga pada wilayah tersebut tidak mengenal penghujan atau musim penghujan. Evaporimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan dan waktu tertentu. Hasil pembacaannya sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan debu. Adapun fungsi dari evaporimeter sendiri yaitu untuk mengukur besar kecilnya curah hujan yang terjadi atau curah hujan tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis evaporimeter dan bagian-bagian dari evaporimeter. Yang pertama, jenis-jenis dari evaporimeter ada panci terbuka. Evaporimeter panci terbuka ini berfungsi sebagai pengukur penguapan atau evaporasi pada udara terbuka. Makin luas permukaan panci, makin representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya. Besar atau kecilnya penguapan yang terjadi tergantung dari penyinaran matahari, angin, hujan, suhu, kelembapan, dan awan. Oleh karena itu, selain membaca skala Gauge, pengamat harus membaca suhu pada termometer apung atau floating thermometer yang ada dalam panci dan membaca pada cup counter anemometer yang berfungsi untuk mengukur hembusan angin rata-rata selama 24 jam dengan ketinggian 50 cm yang berada dekat panci. Dan yang kedua ada
Evaporimeter pitcher. Seperti panci penguapan terbuka, alat ini digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif. Maksudnya, alat ini tidak dapat mengukur secara langsung evaporasi ataupun evapotranspirasi yang sesungguhnya terjadi. Hasil pembacaannya sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan debu. Pitcher evaporimeter ini berupa pipa gelas berskala yang panjangnya lebih dari 20 cm dan garis tengahnya lebih dari 1,5 cm yang berisikan air dengan volume dalam sentimeter kubik atau per 10-nya. Adapun bagian-bagian dari evaporimeter. Pengukuran evaporasi dengan menggunakan evaporimeter ini memerlukan perlengkapan seperti panci bundar besar. Panci bundar besar ini terbuat dari besi yang dilapisi dari bahan anti karat. Panci ini mempunyai garis tengah sebesar 122 cm dan tingginya 25,4 cm. Dan yang kedua adalah hook gauge. Alat ini berfungsi untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Hook gauge mempunyai bermacam-macam bentuk, sehingga cara pembacaannya berlainan. Untuk jenis kasela, terdiri dari sebuah batang yang berskala dan sebuah sekrup yang berada pada batang tersebut. Digunakan untuk mengatur letak jarum pada permukaan air dalam panci. Sekrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian. Dan yang ketiga adalah steel well. Steel well ini merupakan bejana yang terbuat dari logam atau kuningan yang berbentuk silinder dan mempunyai 3 buah kaki. Pada tiap kaki terdapat sekrup untuk menyetel atau mengatur kedudukan bejana agar letaknya horizontal. Pada bejana terdapat sebuah lubang sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi dengan permukaan air dalam panci. Bejana digunakan selain untuk meletakkan hook gauge, juga untuk membuat permukaan air dalam bejana menjadi lebih tenang dibandingkan dengan panci, sehingga penyetelan ujung jarum dapat lebih mudah dilakukan. Yang keempat ada bagian pada termometer air dan termometer maksimum dan minimum. Termometer ini merupakan jenis termometer yang biasa dipasang tegak dengan menggunakan klem. Letak bola termometer di bawah permukaan air. Dengan demikian, suhu air dapat diketahui hanya pada waktu dilakukan pembacaan skalanya. Floating maksimum dan minimum termometer digunakan untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi dalam 24 jam. Pada umumnya, alat ini terdiri dari sebuah pipa gelas yang berbentuk U dengan 2 bola pada kedua ujungnya. Termometer dipasang pada rangka baja non-magnetis yang terapung sedikit di bawah permukaan air oleh pelampung aluminium. Kedua bola termometer ini dilindungi terhadap radiasi. Indeks yang dibuat dari gelas dengan sumbu besi dan mempunyai pegas, sehingga dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Suhu maksimum ditunjukkan oleh indeks dalam tabung atas. Suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Magnet bata digunakan untuk menyetel kedudukan indeks setelah suhu dibaca. Yang kelima ada cup counter anemometer. Alat ini dipasang sebelah selatan dekat pusat panci dengan mangkok-mangkoknya sedikit lebih tinggi. Terutama sekali digunakan untuk mengukur banyaknya angin selama 24 jam. Yang keenam ada pondasi atau alas. Pondasi atau alas ini dibuat dari kayu, dicat sehingga tahan terhadap cuaca dan rayap. Bagian atas kayu dicat putih untuk mengurangi penyerapan radiasi matahari. Dan yang terakhir atau ketujuh ada penakar hujan biasa. Penakar hujan biasa ini digunakan untuk memperoleh data curah hujan yang digunakan dalam menentukan penguapan pada hari hujan.
Perangkap hujan dipasang lebih 2 meter dari evaporimeter. Sekian penjelasan dari saya. Cara kerja evaporimeter. Cara kerja pertama, evaporimeter panci terbuka digunakan untuk mengukur evaporasi. Makin luas permukaan panci, maka representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Pengukuran evaporasi dengan menggunakan evaporimeter memerlukan perlengkapan sebagai berikut. A. Panci bundar besar. Hochgauge yaitu suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Selanjutnya, steel well ialah bejana terbuat dari logam kuningan yang terbentuk silinder dan mempunyai 3 buah kaki. Prosedur kerja kedua. Pertama, pengukuran dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan permukaan air terhadap ujung paku dalam tabung perendam riak. Kedua, cara mendapatkan data penguapan adalah dengan menambahkan atau mengambil air dari tangki yang berbentuk silinder. Ketiga, bila tidak terjadi hujan, maka evaporasi adalah jumlah air yang ditambahkan hingga permukaan air sejajar ujung paku. Keempat, bila ada hujan X milimeter dan permukaan air masih di bawah ujung paku, maka evaporasi adalah jumlah curah hujan ditambah jumlah air yang ditambah hingga permukaan air sejajar ujung paku. Kelima, curah hujan Y milimeter, di mana permukaan air setara atau imbang dengan ujung paku, maka evaporasi adalah sama dengan curah hujan. Keenam, bila curah hujan Z milimeter, di mana permukaan air di atas ujung paku, maka evaporasi adalah jumlah curah hujan yang dikurangi jumlah air yang dikurangkan hingga permukaan air sejajar ujung paku. Ketujuh, bila curah hujan di atas minimal 54 mm, maka besarnya penguapan tidak dapat diukur. Kedelapan, selama 3 hari, setiap pukul 6 pagi, 12 siang, dan 4 sore dilakukan pengamatan. Kesembilan, mencatat hasil pengukuran perubahan tinggi air pada panci penguapan. Materi selanjutnya yaitu tentang cara kalibrasi evaporimeter. Evaporimeter biasanya diletakkan di tempat yang datar, bebas dari pepohonan dan bangunan tinggi. Jika ada penghalang, jaraknya harus lebih besar 4 kali dari tinggi penghalang di atas panci penguapan. Letaknya juga diatur sehingga tidak terkena bayangan benda sekitar dan hembusan angin kencang. Untuk kalibrasi alat itu sendiri, tidak ada alat khususnya. Namun, harus diperhatikan dalam pembacaan skala yang ditunjukkan oleh Hochgauge. Selanjutnya yaitu cara penggunaan. Cara penggunaannya yang pertama yaitu pasang Hochgauge di atas bejana steel well. Yang kedua, pasang skru pengatur pada Hochgauge sampai ujung jarum tepat pada permukaan air. Cara yang ketiga, angkat Hochgauge dan baca angka yang ditunjukkan oleh skala. Ketinggian permukaan air di dalam panci diukur pada awal dan akhir periode waktu pengamatan.